dalam serial Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-15 dengan judul Darah Kembar Limbah Cacat. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Frans Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Indrawati sebagai Roro Manis, Totot Prambanan sebagai Elang Johar, Novi Mandaki sebagai Nini Eka, Heristiono sebagai Anang Taling, dan pembawa cerita Nene Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang tewasnya Ki Gede Saringsingan yang pada esoknya diikuti dengan tewasnya Yan Puter Sungkun, Gubernur Jenderal Kompeni pada saat itu. Kemudian setelah itu, Putri Cadar Biru berniat kembali ke Bukit Kacida. Roro Manis, putri tunggal Kiai Mundak, guru Geban Kerep, membatalkan bidikannya pada seekor burung dan memperhatikan ke arah datangnya seekor kuda yang berlari dengan kecepatan tinggi. Siapa yang datang itu? Mengapa sepagi ini ada orang yang begitu tergesa-gesa mendatangi perguruanku? Kuda itu terus berlari dengan cepat. Dari atas punggung kuda itu, nampak seorang laki-laki dengan tubuh terluka menghentakkan tali kekang kudanya. Kiranya seorang yang terluka, tersampir di punggung kuda. Siapakah dia? Rasa-rasanya aku harus menghentikan langkah kuda ini. Berhenti! Kiranya Kakang Elang Johar. Siapa yang melukainya? Aku harus menolongnya. Tapi di mana? Di mana aku harus merawatnya? Ayahku sejak bertemu dia di Gunung Putri terkesan tidak suka kepada pemuda itu. Ya, tapi aku harus menolongnya. Akhirnya dengan terpaksa dan sedikit rasa iba, Roro Manis pun menurunkan Elang Johar dari atas punggung kudanya. Kemudian ia segera memapah tubuh laki-laki itu ke sebuah balai-balai bambu. Adik Roro. Iya, Kakang. Terima kasih. Apakah Paman Kiai Munda ada di rumah? Tolong sampaikan salam hormatku. Kakang Elang istirahat saja dulu. Tidak usah berpikir lain-lain. Sebentar, aku akan mengusahakan obat untukmu. Tapi tempat tidur siapakah ini? Tempat tidurku? Kenapa? Apakah jorok atau tidak pantas dijadikan tempat beristirahat? Begitu? Bukan begitu. Aku khawatir nanti Paman Kiai Mundak marah. Lebih baik Kakang diam saja. Tidak perlu banyak bicara. Sebentar aku mengambil obat luka. Apakah kau pikir kalau ayah melihat aku bisa membawamu ke dalam kamar ini? Jangan banyak lagak. Apakah perbuatan adik Roro ini sekedar membalas budi? Waktu aku pernah menolongnya dari cengkraman penjahat pemetik bunga, si cucuk emprit majikan Wisma Telaga Awan itu. Sebaiknya aku tidak berpikir yang bukan-bukan. Hanya obat luka luar saja, Kakang. Untuk mengobati luka dalam, aku tidak mampu. Begitupun cukup adik Roro. Lukaku pun hanya luka luar. Hanya luka luar saja adik Roro. Hanya luka luar? Ya. Betul-betul hanya luka luar? Meskipun murid-murid Pringgading itu tergolong jago-jago pedang, tapi mereka tak akan mampu melukai bagian dalam tubuhku. Jadi para murid Pringgading itu yang telah melukaimu, Kakak? Mengapa mereka begitu kejam? Bukankah guru mereka sangat akrab denganmu, Kakak?
Kalau aku akrab dengan Nini Susur, masakah mereka berani kurang ajar? Alah, sudahlah. Aku tidak sudi mendengar ceritamu mengenai para murid Pringgading yang genit-genit itu. Sekarang Kakang tahankan diri. Obat luka buatan ayah ini sangat perih, menggigit, dan seperti menusuk-nusuk. Lakukanlah, aku sudah siap. Tahan. Tahan apa kataku. Diam. Tahan, Kakang. Tahan kataku. Kukira itu dia. Biar aku menjumpainya. Adik Roro, berhati-hatilah. Murid-murid Pringgading sangat mengandalkan ilmu pedangnya. Kalau hanya ilmu pedang Pringgading saja, apanya yang membuat takut? Apa yang mereka perkirakan ternyata benar adanya. Yang tengah duduk di punggung kuda sambil memandang sombong ke arah pekarangan perguruan Gebang Kerap itu adalah Nini Eka, murid pertama Nini Susur. Oh, kiranya Nini Eka. Kalau memang ada perlu, mengapa tidak mampir kemari? Tidak, aku sedang mencari buruan. Apakah kau melihat, Roh? Mencari buruan? Apakah yang kau maksudkan binatang buruan? Tidak salah, memang dia binatang buruan. Entahlah kemana dia bersembunyi. Aku lihat jejak tetesan darahnya menuju ke sini. Tentu kau telah salah melihat, Nini Eka. Di sini tidak ada binatang buruan. Sejak pagi aku tidak meninggalkan rumah. Kalau ada sesuatu, tentu aku melihatnya. Binatang itu tentu kau mengenalnya. Dan andai kata dia datang ke sini. Mengapa kau berhenti bicara, Eka? Apakah aku memang tidak boleh mendengarnya? Apakah Paman Kiai Mundak ada di rumah? Ayah sedang keluar. Nanti sore baru kembali barangkali. Untuk apa kau menanyakan ayahku? Kalau orang tuamu aku yakin tak akan mungkin menyembunyikan barang buruanku itu. Apa? Maksudmu aku telah menyembunyikan binatang buruanmu itu? Untuk apa, Nini Eka? Apakah kau kira aku tidak bisa berburu sendiri? Jaga lidahmu, Eka. Mengapa aku harus menjaga lidahku, Roro? Lihat, tetes-tetesan darah dari luka binatang buruan itu jelas-jelas menuju pintu pekarangan rumahmu. Masakan aku tidak bisa melihat? Romanis, binatang buruanku itu adalah orang yang pernah pergi bersamamu, berjalan-jalan dari Telaga Awan ke Gunung Putri. Lebih baik kau serahkan dia, Roro Manis, dan aku akan pergi dengan segera. Kalau mau pergi, pergilah. Mengapa tidak pergi? Aku tidak tahu. Apakah tuanmu itu datang ke sini atau tidak? Tidak ada urusannya denganku. Pergilah. Tunggu, Roro. Apakah kau akan menyangkal bukti ini? Aku peringatkan kau, Eka. Dengan lagamu yang sombong itu, andai kata buruanmu itu datang ke sini sekalipun, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Apa urusanku? Baiklah Roro Manis. Orang buruanku itu adalah si pemuda suling perak yang cabul itu. Dia seorang pemuda yang bejat. Setelah beberapa lama dirawat lukanya oleh adik Ninatur, kini bahkan dia berniat menodainya. Dasar binatang rendah. Siapa binatang rendah? Tentu kau sudah tahu. Lalu mengapa bertanya lagi? Nah, kalau begitu, pergilah cepat. Sungguh tidak ada harganya berbicara denganmu. Roro Manis, dia tawanan Pringgading. Apakah kau sungguh-sungguh tak tahu aturan rima persilatan? Aku hitung sampai 3, Eka. Kalau kau tidak pergi juga, aku akan mengusirmu. Kau pikir bisa mengusirku? Walaupun ilmu pedang Gebang Kerep tidak termasuk, tetapi kalau hanya menggebas seekor siluman, masakan tidak bisa? Kau sudah keterlaluan, Roro Manis. Rupanya beginilah yang disebut orang jurus pedang kembang runtuh buah runtuh. Walaupun gerakan pedangnya ini berat, tetapi kelincahan pedang Pringgading tak usah kalah dengannya. Kalau hanya mengandalkan gerak ego sana elok sini, apa yang dibuat tersohor? Aku heran, mengapa orang berkata bahwa ilmu pedang Pringgading sangat tangguh. Apakah cara kucing-kucingan itu yang dimaksudkan tangguh adanya? Aku yakin dalam waktu pertarungan yang cukup lama, dia pasti akan kehabisan tenaga.
Kedua ini pedang dua gadis dari dua perguruan yang berbeda itu memang juga sangat berbeda ciri-cirinya. Nini Eka yang berwatak ketus dan tinggi hati itu memainkan ilmu pedang Pringgading yang mengandalkan pada kelincahan dan kecepatan gerak. Sebaliknya, Roro Manis yang pendiam dan angkuh memainkan ilmu pedang Kebang Kerep yang gerak-geriknya lambat dan berat, sehingga dalam pertarungan itu tampak seperti kupu-kupu yang sedang mengelilingi bunga berduri. Tahan! Paman Kiai, ayah. Kalian harus bertempur. Roro, apakah Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Ayah, di channel Memori 80. Dia terlalu memaksa, ayah. Paman Kiai, sebenarnya aku sedang mengejar buruanku, tetapi... Sudah. Tidak baik sesama kaum rimba persilatan antara murid perguruan yang bertetangga. Tidak sepantasnya terjadi pertikaian. Eka, kalau hendak bicara dengan paman, hayo masuk ke ruang tamu. Tidak, Paman. Terima kasih. Walaupun baik di mulut, aku juga tahu bahwa Roro Manis anak tunggalmu. Tak mungkin kau menyalahkan anakmu sendiri. Tak mungkin kau menyalahkan anakmu. Memang mesti bertetangga. Kebang Kerep tak pernah akur dengan Pringgading. Sudahlah. Biarlah kesempatan lain saja aku mengejar pemuda brengsek itu. Memangnya ruang kamu Kebang Kerep tidak semewah Pringgading. Jadi... Bukan begitu, Paman. Kesempatan lain saja aku akan mencari kembali binatang buruan yang tidak disembunyikan oleh anak putrimu itu. Permisi, Paman. Eka. Roro, binatang buruan. Apa itu? Apa yang kau lakukan kepadanya? Ayah, seperti ayah tidak mengenal watak gadis-gadis Pringgading yang selalu di hati dan mau menang sendiri saja. Datang. Dia telah menuduh aku menyembunyikan binatang buruannya. Namanya ya? Bisa saja tidak lucu kalau benar-benar kau telah menyembunyikan binatang buruannya. Sebenarnya kau sembunyikan atau tidak? Aku tidak menyembunyikan binatang buruan, ayah. Ya, sudah. Roro, kadang-kadang urusan kecil bisa menjadi bahan pertikaian yang besar. Sejak menghilangnya leluhur Pringgading yang dulu, sekarang perguruan itu jadi menurun pamornya. Bahkan lebih dari itu, sekarang Pringgading sudah berubah jadi kumpulan orang-orang sesat yang sudi menghamba kepada company. Kemana Anom Taling? Kan belum pulang dari sawah, ayah. Roro, tampaknya kau masih belum memaafkan dia. Roro, setiap orang bisa berbuat salah karena kesalahannya dalam latihan dulu kau memang. Tetapi setelah tahuan sekarang, dia sebenarnya tidak bersalah. Mengapa kau masih membencinya juga? Tidak baik, Roro, tidak baik. Memberi maaf adalah sebuah kebajikan. Pemuda tolol, kau kira dengan cara bekerja rajin seperti itu, kau akan diangkat menantu Kiai Mundak, gurumu yang sama tololnya dengan muridnya? Kiranya Nini Eka, apakah Nini tidak bisa bicara sebagaimana umumnya gadis-gadis desa? Apa katamu? Lebih sopan? Bicara soal sopan dan tidak sopan, yang paling tahu adalah Roro Manis, putri Kebang Kerep itu. Dia secara sopan telah menyembunyikan seorang pemuda. Nini Eka, jaga mulutmu, Nini. Jangan kamu caci adik Roro. Apa salahnya terhadapmu sehingga kau begitu membencinya? Aku tidak membenci dia. Aku hanya kasihan kepadamu. Sementara kau bekerja mati-matian untuk mengambil hati guru Kebang Kerep itu. Roro Manis menyembunyikan seorang pemuda di kamarnya. Nini Eka, apa maksudmu bicara seperti itu? Adik Roro bukan gadis semacammu. Yang apa? Dasar lelaki tolol. Aku kasihan sekali kepadamu. Makin lama kau semakin tolol dan mungkin gila. Permisi. Tunggu, Nini Eka. Tunggu apa? Kau percaya perkataanku syukur, tidak pun tidak rugi.
Aku hanya kasihan sekali kepadamu. Anantaling tidak mempercayai perkataan Nyi Eka. Gadis Pringgading yang dikenal berwatak judes dan sombong itu, tetapi dalam hati, pemuda itu merasa berdebar juga mendengar perkataannya. Sejak peristiwa latihan pedang yang diganggu oleh Putri Cadar Biru, sehingga membuat adik Roro terluka, dia selalu bersikap dingin terhadapku. Ya, aku memang seorang lelaki yang tak becus dan tidak berguna. Sudah sore, sebaiknya aku pulang. Sementara itu, berkat perawatan Roro Manis, maka luka-luka Lang Johar sudah mulai mengering. Semula ia ingin segera meninggalkan kamar tempat ia dirawat, tetapi suatu pikiran lain membuatnya menunda maksudnya itu. Tampaknya Roro Manis sangat merahasiakan perbuatannya menolongku ini, juga terhadap ayahnya. Kalau aku sekarang secara diam-diam meninggalkan kamarnya ini, tidak mustahil dia akan sangat kecewa. Kenapa kakak? Kau tampak sangat murung. Apakah tempat ini mengecewakanmu? Atau kau sedang memikirkan seseorang? Adik Roro. Iya kakak. Aku tidak sedang berpikir, tetapi sedang merasa bahwa lukaku sudah berangsur sembuh, dan merasa berhutang budi begitu besar kepada adik Roro. Entahlah, dengan cara apa aku akan bisa membayar hutang budi ini. Hutang budi apa, Kang? Kalau dibandingkan dengan hutang budimu kepada Putri Cadar Biru yang telah menyelamatkan jiwamu dari ancaman Gelang Baja, pendekar Gelang 7, apa sih artinya sekedar memborohi luka? Kalau Kakang Elang teringat kepada wanita lembah cacat itu, bilang saja begitu, tidak usah pura-pura. Ya, memang sejujurnya aku tak pernah bisa melupakan ratu istana lembah cacat itu. Tetapi dasar badan tidak beruntung, gadis berdarah campuran itu malah tergila-gila kepada duda kerojokan Sewu itu. Mendengar nama Putri Cadar Biru disebut-sebut, lalu melamun. Dasar pria, semua sama saja. Sama saja, kenapa adik Roro? Mana bisa aku membandingkan kau dengan perempuan iblis itu? Adik telah begini baik terhadapku, sedangkan perempuan iblis itu berdiri bulu romaku kalau teringat akan keganasannya. Betulkah begitu, kakak? Ya, adik bisa simpulkan sendiri. Aku adalah orang bebas, merdeka kemanapun aku suka, dan tidak ada yang bisa menghalangiku. Andai kata aku memang mau mendekati ratu iblis itu, aku pasti akan mendekati. Tetapi aku justru mengikuti darah Gebang Kerep yang tersesat di Wisma Telaga Awan. Teringat akan Wisma Telaga Awan, aku sendiri jadi teringat akan gadis pemetik kecapi yang memperingatkan aku akan adanya bahaya. Ya, aku sendiri saat itu juga tahu bahwa melihat gerak-gerik dan tawa cengar-cengirnya Ki Cucuk Emprit, dia bukanlah orang baik-baik. Akan tetapi pada waktu itu, aku sedang dalam kebingungan yang amat sangat. Pikiranku kalut. Aku merasa sangat berdosa karena menyebabkan Kakang Anantaling diusir dari perguruan. Ya, kalian memang pasangan yang serasi. Tetapi mengapa kau bersikap kasar kepadanya waktu bertemu di kaki gunung Putri itu? Cemburunya begitu besar, seakan-akan aku adalah barang miliknya. Aku tidak suka diperlakukan begitu, kakak. Kau memang gadis yang keras hati. Pemuda-pemuda tanggung saja tak akan sanggup menghadapimu. Adik Roro. Iya, kakak. Sebaiknya besok aku sudah pergi dari sini. Rasanya lukaku sudah tidak berbahaya lagi. Sungguh. Ya, aku tak tahu dengan cara apa aku harus membayar hutang budi ini. Kakang Elang Johar, kakak mau kemana? Kemana? Iya. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan berkelana kemana saja. Keluarga tidak ada. Sejak berusia 7 tahun aku sudah meninggalkan Gunung Wayang mengikuti seseorang. Mengikuti siapa, kakak? Apakah gurumu? Atau bagaimana dengan ayah ibumu?
Mengikuti siapa? Ya, aku tak tahu. Kalau disebut guruku, dia bukan guru. Dia sama sekali tak mau dipanggil guru. Bahkan namanya sampai sekarang aku tidak mengetahuinya. Hanya yang ku tahu, orang tua itu berasal dari Gunung Dieng. Dan ketika suatu saat aku mendesaknya, mengapa dia mengajarku? Dia katakan bahwa dia sekedar membalas budi orang tuaku. Ya, membalas budi orang tuaku. Sedangkan ayahku sendiri aku tidak tahu. Ibuku meninggal dunia ketika aku masih anak-anak. Satu-satunya orang yang kau ingat pada masa kanak-kanakku hanyalah orang yang mengajarkanku tadi, yang sekarang sudah menghilang entah kemana. Ya, tapi untuk apa aku mengungkapkan kesedihan ini? Sungguh kasihan Kakang Elang Johar. Rupanya penderitaan masa kanak-kanaknya itulah yang membuat dia bersikap ugal-ugalan seperti sekarang. Bagaimana kalau Kakang tinggal di sini saja misalnya? Kenapa kau pulang begini terlambat, Talu? Tidak, Guru. Tidak ada apa-apa. Apakah kau tidak bertemu adikmu Roro? Seharian tidak tampak batang hidungnya. Wah. Mungkinkah dia pergi? Adik Roro, Iya Kakang. ayahmu mencarimu. Sudah kepala tanggung, Bapak tidak melihat. Ya sudah saja. Apakah selama ini kau tidak pernah menceritakan kedatanganku kepada ayahmu? Kau pikir kalau aku membicarakannya dengan ayah, apakah kau boleh diam dalam kamarku? Hei, mengapa kau jadi begitu tolol? Jangan kau ya, suaranya bisa terdengar mereka. Kalau begitu, aku akan diam di sini. Buat selama-lamanya. Pintu kamarnya terkunci sejak siang tadi. Kukira memang dia pergi, Taling. Sudahlah. Bocah itu makin besar semakin ugal-ugalan. Guru, jadi adik Roro tidak ada di kamarnya, Guru? Tidak. Ya, kenapa? Tidak, Guru. Aku akan ke belakang dulu, Guru. Rasanya sampai sesak napasku ini. Kakang Elang, betulkah Kakang akan tinggal selamanya di kamar ini? Kalau iya, apakah kau izinkan? Jangan ngacok. Boleh sih boleh. Tapi Kakang harus minta dulu kepada ayah. Bagaimana ya? Menyesal Kakang? Berkata begitu? Masih ada waktu untuk menarik ucapan itu. Dan Kakang boleh pergi kemana saja. Bebas. Takkan kau lalu? Bukan itu maksudku, adik Roro. Aku takut kepada ayahmu dan khawatir permintaanku nanti ditolak. Soalnya ayahmu begitu menyayangi Anom Taling. Alah, kenapa memikirkan Kakang Anom Taling? Aku menganggapnya sebagai kakak sendiri. Dia tidak berhak mencampuri urusanku. Meskipun dari dalam kamar Roro Manis tidak terdengar suara apapun, akan tetapi naluri Anom Taling mengatakan bahwa Roro Manis pasti ada dalam kamarnya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Nini Eka kepadanya, Anom Taling yakin bahwa Elang Johar berada dalam kamar itu. Kekecewaan meliputi wajah Anom Taling yang berjalan pergi sambil menunduk. Adik Roro, itu Anom Taling. Kukira dia tahu kau ada di dalam kamar. Syukurlah kalau begitu. Dia tahu aku berada dalam kamar, tetapi dia tidak memanggil. Berarti dia telah bertindak secara tepat. Kenapa begitu, adik Roro? Iya, kalau tidak begitu, dia akan mendapatkan semprotan pedas dariku. Seharusnya Kakang Anom Taling tidak kembali ke perguruan. Kukira hal itu lebih baik. Tetapi ia minta maaf pada ayah, dan ayah pun memaafkannya. Tapi itu percuma. Bagaimana bisa dikatakan percuma, adik Roro? Bukankah dia telah kembali pada perguruan sendiri? Kembali pada keadaan semula. Setelah ayahmu memberikan dia maaf, seharusnya adik Roro pun memberikan maaf pula. Tentang kesalahannya memang sudah kumaafkan Kakak. Tetapi urusannya... Urusan apa, adik Roro? Kakak ulang tahu, akan kata pepatah, ada dua hal yang kalau sudah dingin tidak mungkin dipanaskan lagi. Yang pertama kopi, dan yang kedua cinta.
Jadi Anom Talim waktu kembali menemukan Roro Manis yang telah berubah. Kakang jangan mentertawakan. Bukan aku mentertawakanmu, adik Roro. Sesungguhnya aku sangat senang mengetahui bahwa sekarang aku tidak punya saingan berat lagi. Entahlah, apakah perasaan seperti itu dirasakan oleh dia atau tidak? Dia siapa, Kakang Ular? Roro Manis. Hari sudah malam, tapi adik Roro tidak nampak keluar dari kamarnya. Mungkin benar perkataan ini Eka. Iya, perkataan ini Eka, gadis Pringgading itu. Tapi, mustahil kalau adik Roro berbuat seperti itu, menyembunyikan seorang lelaki di dalam kamarnya. Kukira memang Nini Eka hanya mau memanas-manasi hatiku saja. Mengapa aku jadi begini bodoh? Bukankah Pringgading memang tidak pernah akur dengan Gebang Kerap? Sungguh Anom Talim tidak pernah menduga bahwa Roro Manis telah menyelinap keluar dari dalam kamarnya melalui jendela dan langsung berloncatan cepat masuk ke dalam geraha ulah Krida. Tetapi kemanakah adik Roro? Kalau guru sendiri yang berada di rumah juga tidak melihatnya, dan di kamarnya pun tidak ada. Mungkinkah adik Roro pergi bersama orang yang disembunyikan dalam kamarnya itu? Itu tidak mungkin. Kalau dia pergi, tentu guru mengetahuinya. Setidak-tidaknya pasti adik Roro akan membawa kudanya. Tapi kuda, si Dau itu ada di kandangnya. Kemana dia? Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam kamarnya. Adik Roro! Adik Roro! Adik Roro! Apakah kau ada di dalam? Adik Roro! Apakah aku harus mendobrak pintu kamarnya? Tapi apa kata guru kalau ia mengetahui hal itu? Kalau begitu, biarlah akan kutunggu di depan pintu kamar itu sampai besok. Malam kian meninggi. Bulan suram yang bergerak perlahan menuju pusat langit kini tertutup awan. Siapa mereka yang berkuda mendatangi malam-malam begini? Kedengarannya tidak hanya satu orang, 3 ekor kuda. Iya, benar, mereka menuju ke sini. Baiklah, aku akan menyongsongnya untuk mengetahui siapa yang datang, kawan atau lawan. Loh, kenapa kuda-kuda itu berhenti? Kiranya waktu Anom Talim berniat menyongsong orang-orang berkuda yang mendatangi, telah ada orang lain yang berkelebat pergi mendahului, yang keluar dari dalam geraha ulah Krida, yakni Roro Manis. Ada urusan apa lagi kalian malam-malam mendatangi tempat ini? Mana binatang buruan itu, Roro Manis? Kalau kau tahu gelagat, cepat serahkan dia kepadaku dan kau akan aman. Menyerahkan kepadamu? Nini Eka, kau ajak adik-adik seperguruanmu itu semua? Apakah kau kira bisa menakut-nakuti aku? Sombong benar kau, Roro Manis. Aku tidak sedang main-main. Kalau kau tetap kukuh untuk menyembunyikan tawananku itu, kau akan rasakan akibatnya, Roro Manis. Baik, Nini Eka, aku justru ingin melihat keampuhanmu pedang Pringgading. Siapa tahu dengan secara keroyokan akan terlihat keunggulan ilmu pedang itu. Pada saat itu, Anom Talim telah sampai ke tempat pertengkaran antara gadis-gadis itu, dan ia melihat Roro Manis yang bersikap gagah. Entah dari manakah adik Roro? Mengapa tiba-tiba dia telah muncul dan menghadang murid-murid Pringgading itu? Kakang Bo Eka, untuk apa kita banyak omong dengan perempuan rendah itu? Dia telah sembunyikan lelaki dalam kamarnya. Pasang omong dengannya saja sudah menurunkan derajat kita. Adik Nini Catur salah. Kalau di Pringgading, menyembunyikan lelaki memang menurunkan derajat. Tetapi di Gebang Kerap, di sini bahkan wanita yang terpuji bila ia bisa menyembunyikan lelaki di dalam kamarnya. Kalau begitu, Gebang Kerap benar-benar sekumpulan orang-orang bejat, Kakang Bo. Tutup mulut kalian. Apa mau kalian datang segerombolan ini? Jelas-jelas aku mau mengambil pulang binatang buruan yang kau sembunyikan itu. Untuk apa bertanya lagi, Kalau melihat cara Nini Eka berkata seperti itu, sepertinya tidak salah lagi. Adik Roro memang benar-benar menyembunyikan orang. Tetapi di mana?
Mungkinkah disembunyikan di dalam kamarnya? Apakah itu pantas dilakukan oleh putri guru Gebang Kerep? Sepertinya tidak masuk di akal. Eka, aku tidak perlu meladeni perilakumu yang tidak tahu malu itu. Kalian boleh pergi sekarang. Kakang Boeka, apakah kita masih perlu banyak bicara? Kalau memang Kakang Boeka yakin bahwa pemuda itu memang disembunyikan olehnya, untuk apa kita banyak omong? Lebih baik kita ringkus dia dan kita adili di Pringgading. Kalian akan meringkus aku? Jangan mimpi. Apakah kalian pikir ilmu pedang Pringgading membuat orang gentar? Meskipun kalian maju bersama mengeroyok aku, tidak perlu aku mengeluarkan banyak tenaga. Siluman sombong. Kita maju, Kakang Bo. Hei, Roro Manis, lihat pedang. Tunggu, Panca. Dia memang sengaja memancing kemarahan kita, agar kita tidak menyinggung-nyinggung lagi soal pemuda buronan kita itu. Sungguh enak betul dia. Roro Manis, apakah benar-benar Gebang Kerep sudah tidak mengenal aturan lagi? Aturan apa? Kalian yang tidak mengenal aturan, malam-malam begini menyatroni perguruan orang. Kau tidak malu jika semua orang menuduh perguruan Gebang Kerep sebagai perguruan mesum? Tutup mulutmu. Rupanya kalian memang lebih suka diusir seperti anjing. Parat, tak tahu malu. Kita ringkus dia. Ilmu pedang Pringgading memang ilmu pedang yang mengandalkan kecepatan dan keringanan gerak. Ya, dengan ilmu pedang kuah runtuh kembang runtuh yang kokoh itu, adik Roro tidak harus keteter. Akan tetapi, ketiga gadis itu sangat ganas. Kecuali kerjasamanya sebagai sesama murid Pringgading cukup rapat. Mereka tampak sangat membenci adik Roro. Apakah aku perlu menolongnya? Anong Taling sangat ragu jika melihat jalannya pertarungan Roro Manis dengan ketiga lawannya itu. Pada akhirnya, Roro Manis akan terdesak dan Anong Taling tak mungkin membiarkan putri gurunya itu celaka. Akan tetapi jika ia turun tangan, ia khawatir kemunculannya itu justru tidak diinginkan oleh Roro Manis. Setidaknya gadis itu akan merasa malu karena Anong Taling mengetahui rahasia gadis itu. Celaka, rupanya Dek Roro terpancing kemarahannya dan permainan pedangnya mulai kacau. Kalau hal itu kubiarkan terus, pada akhirnya dia akan celaka. Bagaimana ini? Roro Manis, cepat serahkan pemuda itu. Perempuan tak punya malu. Tidak tahu malu. Terima kematianmu. Gila, hampir saja tanganku terbabat pedang perempuan-perempuan liar ini. Melihat keadaan dalam pertarungan itu, hati Anong Taling kebat-kebit. Ia sangat khawatir, sebab sudah nampak jelas bahwa Roro Manis berada di bawah angin. Meskipun adik Roro belum tentu senang aku turun membangkang, tetapi keadaan sungguh sangat berbahaya. Jika aku biarkan terus, takkan lebih dari 20 jurus lagi. Pasti adik Roro akan serang, dia akan terluka. Bagaimana kata guru nanti kalau aku membiarkan orang luar menghina Gebang Kerep? Kalau begitu, biarlah. Aku akan turun tangan. Lebih baik cepat-cepat kau berlutut, lalu serahkan lelaki bajingan itu kepadaku. Mungkin tidak semudah itu. Awas pedang! Pedang yang cuma begitu dipakai berlagak. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Tunggu, Roro. Jangan khawatir. Aku datang membantumu. Jangan ikut campur. Bukan urusanmu. Iya. Mana boleh aku membiarkan orang luar menghinamu, adik Roro. Ilmu pedang Pringgading pun sebenarnya biasa saja. Demikianlah, dengan nekat, Anong Taling terjun ke dalam gelanggang pertarungan. Dan persis seperti yang telah diduganya semula, Roro Manis tidak suka dibantu. Akan tetapi Anong Taling telah bertekad menerima caci maki darah itu daripada membiarkan ia terluka parah
oleh keroyokan murid-murid Pringgading. Laki tolong, kenapa kau ikut campur urusan, ha? Kenapa kau jadi begitu dungu? Dasar lelaki tak berguna. Siap, lucu. Roro Manis sendiri tidak suka dibantu. Hei, malu. Siap. Urusan kakak Mbok ini urusan lelaki buronan. Kenapa jadi usiran tolong? Kalian majulah. Adik Roro, ayo kita hajar mereka itu. Setelah itu, aku akan minta maaf. Pergi. Bukan urusanmu Kakang Ano. Pergilah. Perguruan Gebang Kerep bukan Pringgading yang suka menikeroyok. Tidak, Adik Roro. Tingkah laku mereka itu sudah kelewat batas. Mereka harus diajar ada sedikit. Anom Taling, apakah kau lupa apa yang telah kukatakan kepadamu di Sabah itu, ha? Kenapa kau tetap menyeruduk terus seperti kadungu? Untuk siapa kamu bantu, ha? Apakah untuk lelaki bejat yang menjadi buronanku itu? Sungguh lelaki tak berguna kau ini. Saudara pendengar, jadi atau tidakkah Anom Taling membantu Roro Manis yang marah karenanya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-15 dengan judul Darah Kembar Lembah Cacat. Sampai jumpa.